Halo guys, balik lagi di Teplek Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan kembali membahas film alur cerita Dragon Ball Super part selanjutnya nih teman-teman. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa di timeline utama di sini akhirnya Beerus memusnahkan atau menghakai si Zamasu. Nah, si Beerus mengabarkan kepada Goku, Vegeta, dan Trunks bahwa kalau dewa melenyapkan dewa, berarti sudah tidak ada yang tersisa. Begitu kata Beerus. Namun di sini Trunks ragu akan omongan dewa penghancur tersebut. Dia memastikan ke masa depan bersama Vegeta, Bulma, dan Goku ternyata masa depan sama sekali tidak berubah karena timelinenya sudah berbeda. Sesampainya di masa depan, mereka langsung disambut oleh Black Goku dan Zamasu, dan mereka di sini akhirnya melakukan pertarungan episode kedua atau babak kedua mungkin ya lebih tepatnya. Nah, di babak kedua ini ternyata kemampuan mereka memang tidak beda jauh dengan babak pertama. Mereka di sini dibuat bulan-bulanan oleh Zamasu dan Black Goku ya, karena mungkin si Vegeta dan Goku di sini memang pergi ke sana bukan untuk bertarung, tapi untuk memastikan apakah masa depan berubah atau belum. Ternyata masa depan memang belum berubah, dan di sini keadaan hampir sama dengan babak ke-1 waktu pertarungan lalu. Jadi tidak ada bedanya lah. Di sini mereka dibuat tidak berdaya oleh Black Goku dan Zamasu ini. Melihat ayahnya Vegeta dan Goku di sini dibuat tidak berdaya oleh Black Goku dan Zamasu, Trunks di sini merasa dirinya ini tidak bisa apa-apa. Dia marah, kecewa, kesal, menyesali kenapa ini bisa terjadi, kenapa aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan timbullah emosi yang meletup dari hati yang damai yang membuat si Trunks ini berubah menjadi manusia Sai Super yang melebihi manusia Sai Super, dan lagi dengan amarahnya. Dengan kekuatan Trunks yang sekarang, atau bisa dibilang apa ya, Ultra Trunks mungkin ya di sini saya menyebutnya, ini setidaknya bisa mengimbangi Black Goku dan Zamasu meskipun tidak bisa mengalahkan. Di sini dengan gagah berani Trunks menghadapi mereka berdua. Nah, momen ini dimanfaatkan oleh Trunks untuk si Goku dan Vegeta agar kembali ke masa lalu bersama Bulma untuk mempersiapkan pertarungan berikutnya. Di sini akhirnya Bulma men-setting mesin waktu dan mereka bertiga kembali ke masa lalu, meninggalkan Trunks sendirian di masa depan. Sekembalinya ke masa lalu, di sini si Bulma marah kepada Beerus karena ternyata ucapan Beerus itu sama sekali tidak benar, bahwa masa depan itu tidak berubah sama sekali seperti yang dikatakan Beerus. Kalau dewa menyatakan dewa, maka tidak akan tersisa suatu apapun. Itu tidak benar. Begitu kata Bulma. Vegeta berkata kepada Bulma bahwa cukup, tidak perlu dibahas karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang kita harus berpikir bagaimana caranya mencari solusi agar bisa mengalahkan Black Goku dan Zamasu, karena mereka berdua di sini sangat kuat. Ditambah mereka satu orang yang sangat kuat sekali. Ditambah si Zamasu ini abadi, tidak bisa mati-mati. Pikir bagaimana cara mengalahkan mereka, begitu kata Vegeta. Akhirnya setelah mereka sembuh, di sini mereka meeting bersama para Z Fighter dan membahas bagaimana cara mengalahkan Zamasu yang luar biasa hebat itu. Nah, di sini akhirnya si Piccolo memberikan saran bagaimana kalau si Zamasu ini tidak dibunuh tapi disegel seperti dirinya. Jadi dengan menggunakan jurus Mafuba. Dulu jurus ini pernah dipakai oleh kakek Kame Shinin Muteroshi untuk menyegel Raja Iblis Piccolo pada zamannya. Dan di sini akhirnya Goku berniat untuk mempelajari jurus tersebut kepada kakek Kame Shinin. Lain halnya dengan Vegeta. Di sini Vegeta sama sekali tidak berminat untuk mempelajari jurus murahan tersebut. Dia akan mengunjungi ruangan waktu dan jiwa untuk berlatih menempa dirinya agar bisa berkembang lebih hebat lagi.
Akhirnya setelah melewati pelatihan yang keras dan persiapan yang cukup matang, di sini mereka bertiga akhirnya kembali ke masa depan untuk menolong Trunks dan berhadapan kembali dengan Zamasu. Di sini Vegeta berkata kepada Goku bahwa cepat keluarkan jurus Mapua yang kau pelajari dan cepat segel dia. Namun di sini Goku melakukan kesalahan, yaitu kendi untuk menyegelnya ketinggalan nih di mesin waktu. Aduh, dasar Goku. Dan tak lama kemudian muncullah Gowas beserta Kaioshin dari timeline utama. Mereka ke masa depan menggunakan cincin waktu untuk menyaksikan Zamasu dikalahkan oleh Goku dan Vegeta. Dan sekarang kita saksikan saja babak ketiga antara Goku melawan Zamasu dan Vegeta melawan Black Goku. Di sini kekuatan Vegeta sangat meningkat pesat sehingga si Black Goku ini sangat kewalahan dan tidak berdaya menghadapi kekuatan Vegeta saat ini nih teman-teman. Di sini Goku juga berhasil menyudutkan si Zamasu. Vegeta ni osarete iru da to. Ningen. Sono karada wa na 細胞の隅々までしか使いこなせないサイヤ人の細胞がある。Selagi mereka bertarung, di sini Bulma mengeluarkan kapsul yang berisi bunker untuk memperbaiki mesin waktu yang telah dirusak oleh Zamasu. Di sini dia juga bertemu akhirnya bersama Trunks dan Mai. Ternyata si Trunks Mai ini akhirnya berhasil selamat juga di masa depan ini dan mereka akhirnya sembunyi di bunker tersebut sambil di sini si Bulma mengatakan bahwa kita harus mengalahkan Zamasu dengan jurus Makuba. Namun di sini si Trunks tidak mengerti bagaimana menggunakan jurus tersebut karena dia baru mendengar jurus tersebut. Nah, di sini untungnya waktu si Piccolo memperagakan jurus Makuba, si Bulma ini sempat memvideo aksi Piccolo tersebut dan di sini si Trunks ini kan jenius, dia bisa mempelajari jurus Makuba dalam waktu yang sangat singkat dan akhirnya si Trunks ini menguasai jurus Makuba. Namun tak lama setelah itu, Zamasu yang menghindari pertarungan dengan Goku dan Vegeta pergi ke tempatnya Bulma dan Trunks untuk membunuh mereka. Di sini Bulma mengajukan untuk mengalihkan perhatiannya, sedangkan si Trunks cepat kamu sempurnakan jurus tersebut. Di sini akhirnya Bulma bertemu dengan Zamasu, namun di sini Zamasu tidak bisa kompromi dan Bulma hampir terbunuh oleh Zamasu. Di saat Bulma hampir dibunuh, di sini Trunks sangat marah dan dia mengeluarkan kekuatan manusia Sai Super Ultra lagi nih teman-teman, dan dengan sigap dia mengeluarkan jurus Makuba dan dia berhasil menyegel Zamasu kepada kendi tersebut nih teman-teman. Yes, di sini akhirnya Trunks berhasil menyegel Zamasu kepada kendi. Namun sangat disayangkan di sini lagi-lagi Goku berulah. Aduh, jadi jurus Makuba ini setelah disegel dia harus dikasih mantra. Nah, mantra tersebut berisi tulisan dan kertas gitu. Kertas tersebut ketinggalan nih di Kakemu Tenshinhan ini. Aduh, sangat disayangkan. Di sini akhirnya si Zamasu berhasil keluar lagi dari kendi tersebut dan di sini Zamasu sangat marah besar kepada mereka. Dia tidak menerima nih dewa diperlakukan sebegitu rupa. Dia di sini memanggil Black dan di sini akhirnya mereka berdua melakukan fusion Potara nih teman-teman. Zamasu berkata kepada Black bahwa manusia tidak bisa diremehkan. Kalau begini terus rencana kita akan gagal dan di sini si Zamasu akhirnya bergabung beserta Zamasu Goku dan menjadi Super Zamasu nih teman-teman. Setelah Zamasu bergabung di sini, jangan ditanya kekuatannya. Di sini kekuatan Zamasu ini sangat hebat, sangat luar biasa. Goku dan Vegeta sama sekali bukan tandingannya dan di sini mereka kembali dibuat tidak berdaya oleh Zamasu ini nih teman-teman.
Di sini akhirnya Goku mengeluarkan kekuatan full powernya menggunakan jurus Kamehameha, dan di sini si Zamasu juga menggunakan energi untuk menghancurkan dunia. Di sini terjadi adu energi antara Kamehameha Goku melawan energi bola dari Zamasu, dan ini dimenangkan oleh Goku. Di sini Zamasu yang terkena serangan tersebut tiba-tiba berubah mukanya menjadi jelek. Ini adalah wujud sebenarnya Zamasu. Jadi ketika si Zamasu yang abadi bergabung dengan si Black Goku yang tidak abadi, di sini menciptakan tubuh yang tidak abadi, dan tubuh itu adalah fana. Setelah menerima serangan yang dahsyat dari Goku, di sini Zamasu tidak terima bahwa kenapa dewa bisa diperlakukan sedemikian rupa, apa yang salah dengan dewa. Di sini dia meminta kepada langit agar hukumlah dewa yang hina ini. Di sini tiba-tiba langit mengeluarkan banyak petir, dan di sini tiba-tiba Zamasu seperti kehilangan kendali dan semakin bertambah kuat. Goku sadar di sini dia telah kehilangan banyak tenaga, begitupun Vegeta, dan mereka pun sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk menghadapi Zamasu ini. Dan di sini si Goku berkata kepada Vegeta, kalau Zamasu bisa bergabung, ayo Vegeta, kita juga bergabung menjadi Vegito. Di sini si jelas si Vegeta tidak mau bergabung dengan Goku, namun karena keadaan terpaksa. Dan di sini si Goas juga memberitahu bahwa Vegito bisa mencapai 1 jam penggabungan. Nah, di sini si Vegeta akhirnya mau bergabung karena di episode Majin Buu Saga dijelaskan bahwa kalau yang sudah bergabung dengan Anting Potara tidak bisa kembali lagi, dan itu adalah berlaku untuk Kaioshin. Kalau untuk manusia batas maksimalnya adalah 1 jam, begitu ujar Goas. Dan di sini akhirnya Goku dan Vegeta bergabung menjadi kesatria terkuat alam semesta lagi, teman-teman, Vegito. Yueka. さあ来いよ神様、おめえの理屈は聞き飽きた。超なのだ、これぞ神の使い。すべてはザマスのもと。Ketika Vegito akan mengalahkan Zamasu dengan serangan terakhir, di sini sangat disayangkan mereka terpisah kembali menjadi 2 bagian. Ternyata kekuatan Super Vegito ini sangat besar sehingga mengakibatkan tidak bisa bertahan untuk 1 jam waktu Anting Potara tersebut, teman-teman. Dan di sini mereka berdua dikalahkan oleh Zamasu. Untungnya di sini ada Trunks yang menggantikan mereka berdua. Di sini Trunks menyerang Zamasu dengan gagah berani. Ditambah si Trunks ini akhirnya memiliki pedang yang dimiliki seperti bola Genkidama. Ini adalah pedang harapan terakhir satu-satunya umat manusia yang hidup pada zamannya Trunks ini, teman-teman. Seperti Genkidama lah. Di sini pedang itu menyerap kekuatan semua yang ada di sana. Dan di sini si Trunks bersiap untuk mengalahkan Zamasu. Ningen ni yabureru nado atte wa naranai. Akhirnya di sini Trunks berhasil mengalahkan Zamasu, dan di sini mereka akan kembali ke masa lalu, masa depan sudah damai. Tapi apakah seperti itu? Ternyata di sini Zamasu ini belum mati, teman-teman. Dia bergabung dengan seluruh alam semesta. Zamasu juga berkata akan mengejar dan membunuh mereka kemanapun mereka akan pergi. Goku dan Vegeta akan melakukan serangan terakhir, namun di sini tenaga mereka sudah habis total, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sini Goku dan Vegeta beserta Trunks akhirnya mengeluarkan sisa dari kekuatan mereka dan menyerang Zamasu. Namun hal itu ternyata sia-sia, teman-teman. Zamasu yang marah dan sudah menggila di sini akhirnya menyelimuti bumi dengan aura hitamnya, dan di sini Zamasu akhirnya mengeluarkan kekuatannya dan membunuh semua umat manusia yang ada di zamannya Trunks.
Dan akhirnya semuanya terbunuh. Yang tersisa di masa depan hanyalah mereka. Dan mereka di sini akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya menghadapi Zamasu yang luar biasa gila dan hebatnya ini. Di sini Goku berkata, andai saja aku mempunyai kacang ajaib terakhir. Di sini Goku meraba sakunya, dia menemukan tombol pemberian Zeno, dan di sini dia berkata kepada Kaioshin bahwa apakah Zeno di timeline ini sudah tewas? Di sini Kaioshin menjelaskan bahwa Zeno tidak mungkin mati, dan tanpa banyak pikir lagi Goku menekan tombol tersebut dan muncullah Zeno yang ada di masa depan ini nih teman-teman. Zeno kaget, siapa kamu? Di sini Zeno tidak mengenali, jelaslah karena Zeno ini tidak mengenal Goku dari masa ini, dan dia berkata, kenapa ini seperti ini? Apakah kamu yang menyebabkan seperti ini? Goku berkata, dialah penyebab semua ini. Dan di sini si Goku berkata kepada Zeno, apakah kamu bisa melenyapkan dia? Di sini si Zeno berkata, alam semesta ini harus hancur, alam semesta ini tidak dibutuhkan lagi. Dan di sini semua panik nih karena si Zeno ingin menghancurkan seluruh alam semesta di timelinenya Trunks. Dan dengan bantuan Zeno, alam semesta di timelinenya Trunks telah hancur lebur tak bersisa bersama Zamasu, dan mereka selamat kembali ke masa lalu dengan mesin waktunya dengan tepat waktu sebelum Zeno menghancurkan semuanya. Tak lama kemudian, Beerus dan Whis pun datang, disusul dengan Kaioshin dan Goas yang juga berhasil selamat. Goku berkata kepada Bulma bahwa dia akan kembali ke masa depan satu kali lagi, dan di sini dia ditemani oleh Trunks. Di masa depan ini, Goku mencari Zeno yang ada di masa depan dan membawanya ke timeline utama. Di timeline utama ini, Goku memperkenalkan Zeno dengan Zeno yang ada di sini. Jadi, Zeno dari masa depan dan Zeno yang ada di sini ini dikenalkan oleh Goku, dan di sini mereka akhirnya berteman karena di sini Goku sudah janji sebelumnya bahwa akan membawakan teman kepada si Zeno ini. Nah, begitulah teman-teman. Di sisi lain, Trunks kebingungan karena tempat tinggal di masa depan sudah dimusnahkan oleh Zeno. Di sini dia sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Namun di sini si Whis memberikan saran bahwa dia akan membantu Trunks kembali ke masa depan di mana waktu Babidi mau menyerang ke bumi. Jadi di sini si Kaioshin masih hidup, otomatis Dewa Penghancur pun masih hidup. Di sini dia akan berkata kepada Beerus yang ada di masa depan untuk mengatasi hal ini. Di sini Whis berkata bahwa kami juga punya alat yang lebih canggih daripada kendi milik kalian, ya mungkin semacam pedang Z-Sword seperti itulah yang dulu dipakai menyegel Old Kaioshin. Namun di sini si Whis menjelaskan bahwa kalian kalau pergi ke masa itu akan terdapat double, yaitu double Trunks dan double Mai. Apakah kalian bersedia? Di sini Mai tidak keberatan karena masa-masa itu adalah masa-masa di mana aku semangat memperjuangkan planet bumi. Begitu kata si Mai. Dan akhirnya mereka di sini pun pamit kepada semuanya. Oke teman-teman, demikianlah ulasan tentang Dragon Ball Super Zamasu Saga ini. Terima kasih kepada yang telah menonton dan telah mensupport serta membangun channel ini. Maaf kalau saya ada salah dari penyampaian tentang Zamasu Saga ini. Terima kasih ya kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share teman-teman. Jaga kesehatan selalu dan semoga kalian semua sehat selalu. Sampai berjumpa lagi. Dadah, see you, bye bye.